Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Ridho Hidayati dari kelas GMIB dengan nomor NIM 2031840. Tugas ini saya buat untuk memenuhi nilai UTS mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif dengan dosen pengampu Dr. Haja Evi Muafiah MAG. Nah, untuk selanjutnya, pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kualitatif, yaitu untuk mereview jurnal. Nah, hal-hal apa saja yang harus kita lampirkan dalam mereview jurnal, yaitu yang pertama, judul jurnal, nama jurnal, volume dan halaman jurnal, tahun pembuatan jurnal, penulis jurnal, reviewer, tanggal reviewer, latar belakang pembuatan jurnal, tujuan penelitian, permasalahan, objek penelitian, subjek penelitian, metodologi penelitian, hasil penelitian, kelebihan, dan yang terakhir, kekurangan dari jurnal yang akan kita review. Nah, untuk yang pertama yaitu judul jurnal. Judul jurnal ini biasanya terletak di bagian atas sendiri jurnal, di mana pada kali ini, jurnal yang akan saya review berjudul Meningkatkan Hasil Belajar Matematika melalui penggunaan media bangun ruang dan bangun datar pada siswa kelas 5 SDN Jomin Barat 1, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang. Untuk selanjutnya yaitu nama jurnal. Nah, biasanya nama jurnal ini terletak di pojok atas atau di pojok bawah. Pada kali ini, jurnal yang saya review, nama jurnalnya terletak di pojok kanan atas, yaitu bernama JPSD atau Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar. Untuk selanjutnya volume dan halaman. Volume dan halaman ini juga biasanya terletak di dekat nama jurnal, di mana jurnal yang saya review bervolume 4 nomor 2 dan memiliki halaman 204 hingga 215. Yang selanjutnya yaitu tahun pembuatan jurnal. Tahun pembuatan jurnal ini juga terletak di dekat nama jurnal dan volume jurnal. Yaitu jurnal ini dibuat pada tahun 2018. Untuk selanjutnya yaitu penulis jurnal. Penulis jurnal ini yaitu Siti Rahayu. Beliau merupakan guru dari SDN Jomin Barat 1, Karawang, Jawa Barat, dan Ibu Wahyu Nur Hidayati. Beliau merupakan guru dari SDN Citarik 1, Karawang, Jawa Barat. Yang selanjutnya yaitu reviewer. Reviewer saya sendiri yaitu Elvi Ridho Hidayati. Tanggal reviewer yaitu pada tanggal 13 Oktober tahun 2020. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang dari pembuatan jurnal. Latar belakang ini saya temukan di bagian abstrak dan pendahuluan. Yaitu penelitian ini dilatar belakangi oleh kurangnya minat dan kesan siswa terhadap matematika, sehingga hasil belajarnya rendah. Dan juga hal ini terbukti bila diadakan ulangan harian per pokok bahasan selalu hasil belajar matematika di bawah rata-rata mata pelajaran lainnya. Yang selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian ini juga saya temukan di bagian abstrak. Pada bagian abstrak juga terdapat metode penelitian,
pembahasan dari hasil penelitian secara singkat, kesimpulan, dan sebagainya. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui penggunaan media bangun ruang dan bangun datar pada materi menghitung luas bangun datar sederhana dan menghitung volume kubus dan balok serta menggunakannya dalam pemecahan masalah dapat meningkatkan hasil belajar siswa kelas 5 SDN Jomin Barat 1 tahun 2017-2018. Untuk selanjutnya yaitu permasalahan. Permasalahan ini juga saya temukan di bagian pendahulu, di mana matematika dianggap sebagai mata pelajaran yang jadi momok nomor 1 untuk siswa SD. Otomatis, sugesti ini berpengaruh juga kepada mental anak. Hal ini juga terjadi pada siswa kelas 5 SDN Jomin Barat 1. Dari 29 siswa, hanya sekitar 9 siswa yang nilainya sering di atas KKM. Untuk selanjutnya yaitu objek penelitian. Objek penelitian dari jurnal ini yaitu mengenai media bangun ruang dan bangun datar. Sedangkan subjek penelitian ini saya temukan di bagian metodologi, yaitu metode penelitian. Nih, subjek penelitian adalah siswa kelas 5 SDN Jomin Barat 1, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Karawang, tahun 2017-2018 sebanyak 29 anak, yang terdiri dari 12 siswa laki-laki dan 17 siswa perempuan. Yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Dalam metodologi penelitian ini, yang pertama dibahas yaitu metode. Metode saya temukan di bagian abstrak dan juga pada metode penelitian dalam jurnal pada poin itu. Jadi metode penelitian ini pada jurnal ini yaitu penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas ini merupakan penelitian yang dikembangkan bersama-sama antara peneliti dan decision maker tentang variabel-variabel yang dapat dimanipulasikan dan dapat segera digunakan untuk menentukan kebijakan dan pembangunan. PTK ini dilakukan secara kolaboratif dan partisipatif. Kolaboratif artinya peneliti bekerja sama dengan guru kelas, sedangkan partisipatif, peneliti dibantu partisipasi teman sejawat yang disebut observer. Yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini saya temukan di bagian abstrak, di mana teknik penelitian data ini yaitu dengan melakukan observasi, catatan lapangan, dan tes. Selanjutnya yaitu proses penelitian. Proses penelitian ini juga saya temukan di bagian poin metode penelitian. Ini proses penelitian tindakan merupakan kerja berulang atau siklus, sehingga diperoleh pembelajaran yang dapat membantu siswa dalam menyelesaikan soal menghitung luas bangun datar sederhana dan menggunakannya dalam pemecahan masalah dan menghitung volume kubus dan balok, serta menggunakannya dalam pemecahan masalah yang dilakukan di kelas 5. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan penelitian. Pelaksanaan penelitian ini juga saya temukan di poin metode penelitian, yaitu penelitian ini dilaksanakan dengan 2 siklus. Tiap siklus dilakukan 3 kali pertemuan pembelajaran dan 1 kali pertemuan untuk hasil belajar. Pada setiap siklus terdapat perencanaan atau planning, pelaksanaan tindakan atau action, observasi atau observation, dan refleksi atau reflection. Yang selanjutnya yaitu hasil penelitian. Nah, hasil penelitian ini bisa kita ketahui dari
abstrak, pada poin hasil dan pembahasan, serta kesimpulan. Jadi hasil penelitian ini yang pertama yaitu penggunaan media bangun ruang dan media bangun datar dapat mengaktifkan dan meningkatkan hasil belajar matematika. Yang selanjutnya yaitu dalam diskusi kelompok, penggunaan media bangun ruang dan media bangun datar lebih mengaktifkan siswa untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, sehingga motivasi belajar siswa juga terlihat meningkat. Pada akhirnya, siswa lebih termotivasi dan akan senang dengan matematika. Nah, ini di bagian ini. Bisa dilihat dari grafik ini ya. Pada grafik 1, ini menjelaskan tentang persentase hasil tes siklus 1 dan siklus 2, di mana pada grafik itu terlihat bahwa rata-rata hasil belajar siswa meningkat dari 62,59 menjadi 74,81. Dan juga pada saat guru memberikan soal individu berupa soal kuis, beberapa siswa sangat antusias ketika mengerjakan soal kuis. Penghargaan individu diberikan kepada siswa yang mengerjakan soal dengan cepat dan tepat agar lebih bersemangat dalam belajar dan berusaha lebih baik dari temannya. Ini kita bisa ketahui dari tabel-tabel ini. Dan juga pada grafik. Yang selanjutnya yaitu kelebihan dari jurnal ini, yaitu yang pertama, literatur yang digunakan sangat banyak. Jadi, literatur ini bisa memperkuat penelitian tersebut. Kita bisa lihat ya, literaturnya sangat banyak. Yang selanjutnya yaitu pada bagian abstrak juga menggunakan bahasa asing, sehingga apabila jurnal ini dibaca oleh orang yang tidak berada di Indonesia, mereka tidak akan mengalami kesulitan. Ini pada bagian pertama, pada abstrak. Karena kan abstrak kan juga berisi banyak, jadi orang-orang itu kalau yang berasal bukan dari Indonesia bisa langsung memahami isi jurnal ini tentang apa. Yang selanjutnya yaitu penyajian data menggunakan tabel dan grafik. Nah, ini kita bisa lihat pada hasil dan pembahasan tadi. Ini ada grafik, ada diagram batang, ada tabel, ini dan juga ada grafik lagi. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama yaitu kajian teori dalam jurnal tersebut belum ada. Jadi poin-poin materi dijelaskan sedikit di pendahuluan. Jadi tidak ada poin sendiri mengenai kajian teori, langsung saja dicampur adukkan di dalam pendahuluan kajian teorinya itu. Yang selanjutnya yaitu dalam penelitian media yang digunakan tidak dijelaskan apakah media bangun ruang dan bangun datar tersebut dibuat sendiri menggunakan bahan yang ada di sekitar atau menggunakan media yang sudah jadi. Cukup sekian review jurnal dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.